Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Syafi'i, NIM 190202685, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Akan mempresentasikan tentang diat pembunuhan dan diat melukai. Diat adalah denda yang dibayarkan kepada keluarga korban karena telah menghilangkan nyawa atau melukai anggota badan, atau menghilangkan anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan. Menurut pemikiran Audah, jarimah kisos diat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan menyerupai sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja. Yang keempat, penganiayaan sengaja. Yang kelima, penganiayaan tidak sengaja. Langsung saja, yang pertama, pembunuhan sengaja. Pengertian pembunuhan sengaja ialah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban. Hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah yang pertama, hukuman kisos sebagai hukuman pokok berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 hingga 179 dan Al-Maidah ayat 45. Yang kedua, hukuman diat, takzir, dan berpuasa sebagai hukuman pengganti. Hukuman kisos sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja. Jika hukuman kisos tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman diat sebagai hukuman penggantinya berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Kemudian, jika hukuman diat juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman takzir sebagai penggantinya. Dalam hal ini, hakim atau penguasa berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar. Yang ketiga, penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman tambahan. Yang kedua, pembunuhan menyerupai sengaja. Para ulama mazhab berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Menurut Hanafiyah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya. Sedangkan hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja berdasarkan hadis yang dikutip Audah. Yang pertama, hukuman pokok adalah diat mughaladhah dan kifarat. Diat mughaladhah atau diat berat yaitu diat yang sama dengan diat pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu 100 ekor unta. Bedanya, dalam pembunuhan sengaja, pembayaran diatnya ditanggung oleh pelakunya dan harus dibayar tunai. Sedangkan pada diat pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran diatnya dibebankan kepada keluarganya dan waktu pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan kafaratnya yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, hukuman penggantinya adalah takzir sebagai pengganti diat dan berpuasa sebagai pengganti kafarat. Hukuman tambahan adalah tidak dapat menerima warisan atau wasiat. Pembunuhan tidak sengaja. Pengertian pembunuhan tidak sengaja menurut Audah ialah suatu pembunuhan di mana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya. Pembunuhan tidak sengaja itu ada 2 macam. Yang pertama, pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata. Ialah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi karena tidak sengaja baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya. Yang kedua, pembunuhan yang dikategorikan dengan tidak sengaja ialah suatu pembunuhan di mana pelaku tidak mempunyai maksud melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya. Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 92 adalah sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Maksudnya, diat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja adalah sama, karena sama-sama tidak dikenai hukuman kisos. Sedangkan kifaratnya yaitu memerdekakan budak.
Oleh karena itu, hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja yaitu yang pertama, hukuman pokok adalah diat mukhafafah dan kafarat, yaitu memerdekakan budak. Diat mukhafafah yaitu diat yang pembayaran dibebankan kepada keluarganya. Waktu pembayarannya dapat diangsur selama 3 tahun dan dikomposisi diat 100 ekor unta dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, 20 ekor bintu makhot, yaitu unta betina umur 1 hingga 2 tahun. 20 ekor bintu labun, unta betina umur 2 hingga 3 tahun. 20 ekor ibnu labun, unta jantan umur 2 hingga 3 tahun. 20 ekor unta hiqoh, unta umur 3 hingga 4 tahun. Dan 20 ekor jazaah, yaitu unta umur 4 hingga 5 tahun. Hukuman pengganti adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman kifarat. Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi pembunuh yang masih ada hubungan keluarga. Penganiayaan sengaja. Pengertian penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Sedangkan unsur-unsurnya adalah perbuatannya disengaja dan melawan hukum. Adapun hukuman penganiayaan sengaja, hukuman pokok adalah qisas berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 45. Hukuman pengganti adalah diat dan takzir. Jika hukuman qisas terhalang karena ada sebab atau gugur, maka hukumannya adalah diat. Sebab-sebab yang dimaksud adalah 1. Tidak adanya tempat anggota badan yang diqisas. Yang kedua, adanya pengampunan dari korban. Yang ketiga, perdamaian dari pihak korban. Akan tetapi, jika hukuman qisas dan diat tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban, maka hukuman takzir sebagai pengganti hukumannya. Yang kelima, penganiayaan tidak sengaja. Pengertian penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan tetapi tidak ada maksud melawan hukum. Sedangkan unsur-unsurnya adalah perbuatannya disengaja tetapi tidak ada niat melawan hukum. Adapun hukuman bagi penganiayaan tidak sengaja, yang pertama, hukuman pokok adalah diat. Diat dibagi 2 macam, yaitu diat kamilah dan diat tidak sempurna. Diat sempurna berlaku jika manfaat jenis anggota badan atau keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing diat sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan diat tidak sempurna jika jenis anggota badan atau manfaatnya sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan, maka diatnya diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika mata 1 yang cacat atau rusak, maka diatnya membayar 50 ekor unta. Adapun anggota badannya berlaku diat sempurna. Ada 4 macam. Yang pertama, anggota badan tanpa pasangan, hidung, lidah, dan kemaluan. Anggota badan berpasangan, seperti tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul. Anggota badan terdiri dari 2 pasang, kelopak dan bulu mata. Anggota badan terdiri dari 5 pasang atau lebih, jari tangan, jari kaki, dan gigi. Yang kedua, hukuman pengganti adalah takzir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.